Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun berkata dengan tegas, 5 elemen menghancurkan tangan dewa. 5 elemen membantai telapak tangan dewa, ucap Tan Yun. Segera, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan mempesona melonjak keluar dari Hongmeng Void. Kekuatan 5 elemen dengan cepat melebur menjadi tinju pemadaman 5 elemen yang berwarna-warni dari kehampaan. Tinju dewa penghancur 5 elemen 100.000 kaki raksasa menghancurkan kekosongan dan menabrak 6 lampu pedang. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen melonjak di kekosongan Hongmeng lagi, dan dalam angin yang mengamuk, aura mengerikan dilepaskan, tetapi saya melihat telapak tangan raksasa dengan aura tirani, diikuti oleh dewa penghancur 5 elemen ke arah 6 pendekar pedang menembak satu demi satu. Bunglong, kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu. Setelah 6 pendekar pedang menghancurkan tinju pemadam 5 elemen raksasa 100.000 kaki, napasnya sedikit turun. Bang! Pada saat ini, dengan suara keras yang memekakkan telinga, telapak tangan dewa pembantai 5 elemen menghantam cahaya pedang 10.000 kaki. 6 cahaya pedang terhenti untuk sementara waktu, dan kemudian mereka menghancurkan telapak dewa pembantaian 5 elemen dan terus menebas ke arah Tan Yun. Tan Yun tidak terkejut bahwa 5 elemen Destroying God Fist dan 5 Elements Slaughtering God Palm rusak, tujuan penggunaannya adalah untuk melemahkan kekuatan 6 pedang, itu saja. Pada saat yang sama, dia tidak terburu-buru untuk melawan Bai Rongsheng. Dari sudut pandangnya, dia hanya perlu menunda sampai Xuan Yuanru membunuh Sima Tianxiao. Pada saat itu, jika dia bergabung dengan Xuan Yuanru lagi, Bai Rongsheng akan lebih beruntung daripada beruntung. Seni pedang dewa pembantai Hongmeng, ucap Tan Yun. Dengan seni pedang Tan Yun, auranya tiba-tiba naik dari suci agung peringkat ketiga menjadi raja suci peringkat kelima. Segera, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen mengalir ke pedang ilahi Hongmeng dari tubuh Tan Yun. 5 elemen hancur, ucap Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi, dan mengayunkan 5 pedang keluar dari Hongmeng Void dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, 5 cahaya pedang dengan atribut berbeda dari emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari pedang pembantaian ilahi Hongmeng, bergegas ke 6 cahaya pedang yang datang satu demi satu. Bang 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 bang. Dengan suara keras yang sepertinya berasal dari zaman kuno, 5 elemen menghancurkan cahaya pedang, menghancurkan 5 cahaya pedang satu demi satu, dan akhirnya, boom, cahaya pedang terakhir dari ruang gelap runtuh bersama. Hah, Bai Rongsheng mengerutkan kening dan berpikir, aku ingin keputusan cepat, dan aku tidak bisa menunggu Xuan Yuanru datang untuk mendukung Jing Yun. Sulit bagiku untuk menjadi lawan mereka, ucap Bai Rongsheng. Dia mengambil keputusan. Setelah itu, Bai Rongsheng berkata dengan keras, Sima Tianxiao, kamu datang untuk menahan Xuan Yuanru, aku akan membunuh Jing Yun sesegera mungkin, dan kemudian menyelamatkanmu, ucap Bai Rongsheng. Mendengar ini, Sima Tianxiao yang telah dipukuli oleh Xuan Yuanru dan tidak dapat melawan, kepalanya ditutup keringat, sangat cemas sehingga dia akan menangis, kakak Bai, aku tidak tahan lagi, cepat bunuh Jing Yun, atau aku akan mati, ucap Sima Tianxiao. Oke, tunggu, ucap Bai Rongsheng, setelah menyelesaikan kata-katanya. Dia melakukan 7 keajaiban ruang dan waktu. Segera, sosok Bai Rongsheng melintas, dan dia berubah menjadi 7 Bai Rongsheng, mengepung dan membunuh Tan Yun. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia yang memiliki mata surgawi Hongmeng, melihat sekilas, bahwa Bai Rongsheng kedua adalah tubuh aslinya. Mata Tan Yun menunjukkan tatapan cemberut, berpura-pura tenang dan berkata, aku tahu yang mana kamu, pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Tan Yun maju, dan menyerang Bai Rongsheng ke-8, seolah-olah dia percaya itu adalah tubuh aslinya. Nah, kamu mati, ucap Bai Rongsheng muncul di belakang Tan Yun seketika dengan seringai di wajahnya, dan tiba-tiba ditikam dengan pedang. Ketika tubuh asli menikam pedang, 7 klon lainnya juga menusuk pada saat yang sama, dan 8 cahaya pedang yang dilepaskan oleh Bai Rongsheng. Tepat ketika Bai Rongsheng memutuskan bahwa Tan Yun akan mati, dia cukup terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Srut. Tapi Tan Yun yang tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedang ke tubuh asli Bai Rongsheng.
Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya terlalu cepat untuk menimbulkan dampak visual. Oh, tiba-tiba, suara siulan bergema di Hongmeng Void, dan dalam sekejap, sinar pedang 1000 kaki yang diisi dengan kekuatan 7 Raja Suci tiba-tiba meledak dari pedang ilahi Hongmeng, menebas Bai Rongsheng. Boom! Ketika dua cahaya pedang bertemu, cahaya pedang pengetahuan 7 atribut Tan Yun dan cahaya pedang yang ditusuk oleh Bai Rongsheng menghilang bersamaan, mata Bai Rongsheng berkedip, dan tiba-tiba, telapak tangan kirinya menghantam dada Tan Yun, waktu dan tombak pemecah ruang, ucap Bai Rongsheng. Boom! Segera, seberkas cahaya yang memancarkan kekuatan waktu dan ruang melesat keluar dari telapak tangan kiri Bai Rongsheng, berubah menjadi tombak sepanjang 3000 meter, menghancurkan kekosongan, dan menusuk ke arah dada Tan Yun yang tidak bisa menghindar. Dalam sekejap, aura tirani meledak di tombak ilahi. Tan Yun merasakan dampak tirani yang datang dari dadanya, mengalir ke dadanya melalui baju besi kuno, mencapai organ internalnya. Puff! Tan Yun menyemburkan 3 suap darah berturut-turut, dan puluhan ribu kakinya terbang terbalik, merasakan 6 tulang rusuk besar di dadanya hancur, dan kulit di dadanya hancur. Sangat kuat, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun terhuyung-huyung menghentikan sosoknya, wajahnya pucat dan 7 lubangnya berdarah. Dia melihat sekilas bahwa tombak ajaib itu hanyalah artefak tingkat tinggi kelas 10. Dia berpikir bahwa dia memiliki baju besi keabadian, dan tombak ajaib itu paling banyak akan membuatnya terbang. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan senjata ajaib itu akan sangat besar. Ketika Tan Yun terkejut, jejak napas Raja Surgawi yang berasal dari tombak menghilang, dan pada saat yang sama, tirai cahaya menyilaukan yang berasal dari tombak juga menghilang. Apa, kamu tidak mati? Bai Rongsheng tertegun sejenak, dan berseru, tombak ajaib pamanku mengandung sinar kekuatan Raja Ilahi pamanku, dia datang untuk membunuhmu ketika aku bertemu denganmu, tetapi kamu tidak mati, ucap Bai Rongsheng. Sialan, Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, Raja Dewa tertinggi, bajingan, tunggu aku, ucap Tan Yun. Tan Yun hanya tahu saat ini bahwa Raja Dewa tertinggi menyegel kekuatan Raja Dewanya pada senjata, jadi kekuatan senjata ajaib itu sangat kuat. Untungnya, Tan Yun memiliki Eternal God Armor yang disempurnakan secara khusus oleh Ayah Bia, jika tidak, tembakan barusan sudah cukup untuk membuat Tan Yun lebih kurang beruntung dan beruntung. Jing Yun, bahkan jika kamu tidak terluka, kamu bukan lawanku, dan sekarang kamu terluka parah. Aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Hari ini, tuan muda ini akan membiarkan kamu pergi ke surga, ucap Bai Rongsheng. Tan Yun yang terluka parah, memiliki tatapan cemberut di mata bintangnya, dan segera berubah menjadi tatapan panik dan tidak rasional. Aku bertarung denganmu hari ini, ucap Tan Yun. Pada saat yang sama, Suan Yuanru masih menggunakan roh seni mendalam surgawi klan untuk menghadapi Sima Tianxiao, yang tingginya 800 meter. Pada saat ini, penampilan Sima Tianxiao sangat tragis. Dia menggunakan penyempurnaan tubuh naga gila untuk menjadi setinggi 800 meter. Tubuhnya ditutupi dengan luka sedalam tulang, dan darah disemprotkan dari luka. Di langit Hongmeng, Bai Rongsheng menatap Tan Yun yang menyerangnya. Bai Rongsheng berkata dengan senyum jahat. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan penuh, aku tidak akan takut padamu, apalagi sekarang, Jing Yun, pergilah ke neraka, ucap Bai Rongsheng. Dengan kekuatan Raja Suci Ruang dan Waktu, itu melintas sangat cepat, dan dengan seberkas cahaya, itu melintas melewati leher Tan Yun yang terluka parah. Uci, darah berwarna merah seperti pelangi, dan kepala besar Tan Yun terbang menjauh dari lehernya, tetapi Bai Rongsheng memenggal kepalanya. Hahaha, bajingan akhirnya mati, ucap Bai Rongsheng tertawa terbahak-bahak. Jing Yun, ucap Suan Yuanru berteriak. Suan Yuanru ingat apa yang telah dijelaskan Tan Yun kepadanya sebelumnya, matanya kabur karena air mata, dan dia menangis. Hahaha, bahkan jika kamu menangis, dia tidak akan bisa bertahan. Bai Rongsheng memandang Suan Yuanru yang ramping, dan berkata dengan licik, hehe, Suan Yuanru, sejak aku bertemu denganmu, Tuan Mudani telah suka kecantikanmu, kecantikanmu tidak kurang dari Li Xiyin, wanita paling cantik di alam Dewa Hongmeng. Selama Anda patuh mematuhi saya dan menjadi wanita saya, bagaimana dengan tuan muda ini menyelamatkan hidup Anda, ucap Bai Rongsheng. Tanpa menunggu Suan Yuanru untuk berbicara, Sima Tianxiao yang dipukuli oleh Suan Yuanru dalam situasi berbahaya,
memiliki pandangan yang mengerikan, dan ekspresi kengerian yang ekstrim muncul di pupil raksasanya, dan meraung. "Saudara Bai, hati-hati dengan punggungmu," ucap Sima Tianxiao. Di mata ketakutan, waktu di belakang Bai Rongsheng berbalik dengan cepat, dan kepala besar Tan Yun yang jatuh ke dalam kekosongan Hongmeng naik ke udara dan mendarat di mayat tanpa kepala, pulih seperti sebelumnya. "Ada apa denganku?" ucap Bai Rongsheng mengerutkan kening, dan tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia berbalik tiba-tiba, dan melihat Tan Yun yang setinggi 10.000 meter di depan mata, menghancurkan kekosongan dengan kaki kanannya yang besar, seperti bukit yang bergulir ke arahnya. "Kamu jelas dibunuh olehku, kenapa kamu tidak mati?" ucap Bai Rongsheng berteriak ngeri, menghindar di sisi kanan tubuhnya. "No comment," ucap Tan Yun menghentakkan ujung kaki kanannya di bahu kiri Bai Rongsheng ketika suara penuh niat membunuh terdengar. "Tidak!" retak. Bai Rongsheng meratap seperti babi yang sedang disembelih, bahu kanannya meledak, darah berceceran, lengannya yang patah terlepas dari tubuhnya, dan tubuhnya berguling di udara dan jatuh ke bawah. Tan Yun tidak melanjutkan pengejaran, karena dia menemukan bahwa Bai Rongsheng layak menjadi kultivator Raja Suci tingkat 9, pada saat ini, dia telah berhenti jatuh dan berdiri di udara. Ada sedikit kekecewaan pada mata raksasa Tan Yun. Dia tidak menyangka reaksinya begitu cepat, dia hanya kehilangan satu lengan dan tidak diinjak sampai mati sendirian. Tan Yun berpikir dalam hati, "Sekarang saya telah menggunakan arus berlawanan waktu, sangkar ruang angkasa, kekuatan supernatural hegemoni Hongmeng, hanya baju besi kematian dan sumber cahaya yang belum digunakan," ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, mata Tan Yun menunjukkan warna tegas, dia memutuskan untuk tidak ragu untuk terluka parah, tetapi juga untuk menyakiti Bai Rongsheng lagi, dan kemudian, dia akan menggunakan sumber kekuatan gaib untuk pulih dalam sekejap. Hanya dengan cara ini kemungkinan membunuh Bai Rongsheng dapat ditingkatkan. "Deat God Armor," ucap Tan Yun. Saat ini, God Armor kuno menghilang, dan segera, dari permukaan tubuh 10.000 kaki muncul Dark God Armor. Saat baju besi kematian mengembun, napas Tan Yun menjadi semakin keras. Tan Yun menyerang Bai Rongsheng dengan pedang suci di tangan, terlihat sangat putus asa. Tusuk, tusuk. Bai Rongsheng yang kehilangan lengan kirinya, memegang pedang di tangan kanannya, dan sedikit lebih cepat dari Tan Yun, meninggalkan luka pedang besar di armor kematian Tan Yun. Sesaat kemudian, baju besi kematian Tan Yun rusak, dan darah mengalir keluar dari baju besi kematian. Uci. Saat Bai Rongsheng memotong tendon tangan kiri Tan Yun dengan pedangnya, Tan Yun mengambil kesempatan itu, melemparkan pedang suci di tangan kanannya, dan menamparkan Bai Rongsheng dengan tamparan. Bai Rongsheng merasakan dunia berputar, dan ketika dia berdiri kokoh dalam kehampaan, dia merasa dada dan tulang rusuknya ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba, organ-organ dalamnya tergeser, dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, dia tertawa. Karena dia mengetahui bahwa cedera Tan Yun jauh lebih berat daripada dirinya sendiri. Membunuh Tan Yun sendirian adalah masalah waktu. "Jing Yun, paling lama 1 saat lagi, tuan muda ini akan membunuhmu." Suara Bai Rongsheng tiba-tiba berhenti, dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan ekspresi ngeri, aku ingat." "Jing Yun, baju besi kematian terkondensasi di tubuhmu, yang juga merupakan kekuatan supernatural dari Hongmeng Supreme, dan alasan mengapa kamu tidak mati sekarang adalah karena kamu menggunakan waktu yang berlawanan." "Kamu, siapa kamu?" ucap Bai Rongsheng. Tan Yun yang terluka berkata dengan senyum jahat, "Cucu, kakek tidak akan memberitahumu sekarang, tetapi kakek berjanji bahwa ketika kamu mati, aku pasti akan memberitahumu," ucap Tan Yun. Dia menembak Tan Yun, dan tiba-tiba, di Void Hongmeng di belakangnya, terdengar suara tragis Sima Tianxiao, "Ah! Jangan bunuh aku," ucap Sima Tianxiao. Bai Rongsheng melihat ke belakang tiba-tiba, pemandangan di depannya membuatnya merasa ngeri. Tusuk. Suanyuan Roulah yang memegang pedang suci dan menikam leher Sima Tianxiao. Kemudian, terbang di sekitar leher Sima Tianxiao dengan kecepatan tinggi. Kemudian, Suanyuan Rou memegang pedang yang bercucuran keringat, berdiri di udara. Adapun Sima Tianxiao yang tingginya 800 kaki, muncul garis darah di lehernya, kemudian garis itu menjadi semakin besar, dan darah menyembur keluar. Kepalanya sudah dipenggal oleh Suanyuan Ru yang memegang pedang.
Ketika jiwa Sima Tianxiao dan 9 jiwa suci terbang keluar dari tubuh, sosok Xuan Yuanru melintas, dan dia membunuhnya dengan pedangnya. Bang-bang, kepala dan mayat tanpa kepala Sima Tianxiao jatuh ke kehampaan primordial dan mendarat di tirai arai pedang ilahi Hongmeng, dan dihancurkan oleh kekuatan tirai. Tidak ada tulang yang tersisa. Wosh! Xuan Yuanru yang agak lelah terbang ke sisi Tan Yun dengan pedang suci di tangan, menatap Bai Rongsheng, memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, matanya yang indah penuh dengan cahaya dingin, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Aku harus membunuhmu," ucap Xuan Yuanru. "Bunuh aku, hanya kamu, hahaha." Bai Rongsheng, yang kehilangan lengan kirinya dan terluka, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Permintaan itu indah, tetapi kenyataannya kejam. Tidak peduli apa identitas kalian berdua, tapi Tuan Muda ini memberitahumu bahwa jika kamu berada di alam yang sama dengan Tuan Muda ini secara alami bukan lawanmu. Tapi sekarang, hehe, Jing Yun terluka parah, kamu masih ingin membunuh Tuan Muda ini? Hahaha, Tuan Muda ini akan membunuh kalian berdua, ini yang benar, ucap Bai Rongsheng. Pada saat berikutnya, Bai Rongsheng sepertinya melihat sesuatu yang menakutkan, seolah-olah seseorang tiba-tiba di tenggorokannya, dan suara ejekan tiba-tiba terputus. Ini, sumber kekuatan supranatural Hongmeng Supreme, ucap Bai Rongsheng ketakutan. Bai Rongsheng telah melihat desas-desus tentang sumber cahaya dari catatan klasik. Rumor mengatakan bahwa setelah penguasa Hongmeng melemparkan sumber cahaya, tidak peduli seberapa serius cederanya, itu dapat dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap. Pada saat ini, dalam pandangannya, Tan Yun yang tingginya puluhan ribu kaki dan terluka, memiliki sumber cahaya yang sangat besar di atas kepalanya. Selanjutnya, adegan yang paling dia khawatirkan benar-benar terjadi. Dia melihat bahwa setelah sumber cahaya pecah, cairan kehidupan yang kaya menyelimuti Tan Yun, dan pada saat berikutnya, tubuh Tan Yun yang terluka parah secara ajaib pulih seperti sebelumnya. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng, memandang Bai Rongsheng di langit Hongmeng, dan berkata dengan murung, "Bai Rongsheng, kamu berani tidak menghormati tunanganku sekarang, maka aku berjanji kamu akan mati dengan menyedihkan nanti," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Rongsheng mengetahui bahwa dia sedang menghadapi kekejaman Tan Yun dan Xuan Yuanru. Dia memalingkan hatinya, "Ayo, bahkan jika Tuan Muda hari ini mati, aku akan menarik kalian semua kembali," ucap Bai Rongsheng. "Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Mengapa kita tidak membakar roh suci agung juga?" ucap Xuan Yuanru. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Bodoh kecilku, aku tidak ingin kamu menderita karena membakar roh suci agung, itu sakit. Pikirkan tentang itu, jiwa Raja Suci yang membakar diri telah membuka busurnya tanpa berbalik, jika dia menyela, dia akan menderita serangan balasan yang parah. Jika dia tidak menyela, dia hanya bisa berhasil selama 1 jam paling lama, setelah 1 jam, dia juga akan melakukan serangan balik. Pada saat itu, akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Sekarang, kita hanya perlu mengemudikan Senzu, menghindarinya dan menghabiskan waktu bersamanya, dan diperkirakan kita dapat membunuhnya hidup-hidup," ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Xuan Yuanru tersenyum. "Lihat, aku lupa tentang ini," ucap Xuan Yuanru. "Kalian berdua siap mati," ucap Bai Rongsheng yang menderita rasa sakit dari jiwa Raja Suci yang membakar diri, tampak mengerikan seperti hantu. Pada saat yang sama, dia juga memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Mungkin setelah dia membakar jiwa Raja Suci, dia bisa membunuh 2 Tan Yun, sehingga dia bisa hidup. "Bersiap untuk mati, hahaha." Tan Yun tiba-tiba tertawa, menatap Bai Rongsheng seolah-olah sedang melihat pena. "Sejujurnya, yang paling ingin saya lihat adalah jiwa Raja Suci yang Anda bakar untuk diri sendiri dapat membunuh dirimu sendiri. Hahaha, aku sangat bertanggung jawab untuk memberitahumu, kamu menggali kuburanmu sendiri," ucap Tan Yun. "Omong kosong," ucap Bai Rongsheng memegang pedang suci dan menyerang Tan Yun dan Xuan Yuanru dengan agresif. Tepat ketika dia hendak membunuh 2 Tan Yun, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi normal. Melihat adegan ini, Bai Rongsheng tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia akhirnya mengerti saat ini, mengapa Tan Yun mengatakan bahwa dia membakar diri sendiri jiwa Raja Suci, dia sedang menggali kuburnya sendiri. "Aku tidak percaya aku tidak bisa mengejarmu," ucap Bai Rongsheng memegang pedang suci dan mulai mengejar Tan Yun dengan panik. Tan Yun mencibir,
memanipulasi Senzu dan melarikan diri ketika Bai Rongsheng hendak mengejar. Bai Rongsheng telah menanggungnya 10 kali, 100 kali. Dia tahu bahwa Tan Yun sedang bermain dengannya dan ingin melihatnya tertawa. Jika dia marah, itulah yang diinginkan Tan Yun, jadi dia menahan diri untuk tidak marah. Tetapi setelah setengah jam, dia digoda berkali-kali oleh Tan Yun, wajahnya merah karena marah, dan dia akhirnya tidak tahan lagi. Sialan, Jing Yun, bajingan, jika kamu memiliki keberanian, hentikan dan lawan tuan muda ini sampai mati, ucap Bai Rong meraung marah. Di Senzu, Tan Yun tersenyum, Suan Yuanrou meraih lengan kanan Tan Yun, dan tertawa, sungguh menyebalkan, anjing ini selalu menggonggong, ucap Suan Yuanrou. Tidak apa-apa, aku akan mengatur pesona, ucap Tan Yun tersenyum tipis, melambaikan tangan kanannya, dan memasang penghalang kedap suara di Senzu. Melihat adegan ini, Bai Rongsheng hampir gila. Tak tahu malu, ucap Bai Rong sangat marah sehingga otaknya membengkak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata pada dirinya sendiri, ya, karena saya tidak dapat mengejar kalian, maka saya tidak akan mengejar kalian sampai kalian menyerang saya, ucap Bai Rongsheng. Setelah itu, Bai Rongsheng duduk bersila di kekosongan Hongmeng. Hah, berhenti mengejar, ucap Tan Yun mengerutkan kening, tidak tahu di mana Bai Rongsheng melakukan ini. Tan Yun, mungkinkah dia bingung dan lupa bahwa dalam setengah jam, dia akan diserang oleh jiwa Raja Suci, ucap Suan Yuanrou. Dia tidak benar-benar marah, kan, ucap Tan Yun menanggapi dan memutuskan untuk mencobanya, jadi dia mengangkat penghalang kedap suara dan berkata sambil tersenyum, Bai, tidakkah kamu ingin aku mengambil inisiatif, ucap Tan Yun. Itu benar, Bai Rongsheng menyeringai, karena aku tidak bisa menyusulmu, aku akan menghabiskan waktu bersamamu di sini, lagi pula, aku punya banyak waktu, ucap Bai Rongsheng. Mendengar ini, Tan Yun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, cucu Bai, kamu benar-benar bingung. Kakek dengan baik hati memberitahumu bahwa kamu tidak punya banyak waktu. Setelah setengah jam, kekuatan yang telah kamu tingkatkan dengan membakar jiwa Raja Suci tidak hanya akan mundur, tetapi juga akan melawan. Pada saat itu, apakah Anda pikir Anda punya waktu untuk hidup, ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun sepertinya menjadi pengingat, tapi sebenarnya menyerang hati. Itu benar, menyerang jantung. Dengan kata lain, Tan Yun memberitahu Bai Rongsheng bahwa kamu hanya punya waktu setengah jam lagi untuk hidup. Yang paling ditakuti orang adalah bahwa kematian akan datang. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Tan Yun, Bai Rongsheng tiba-tiba terbangun, dan segera, dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Aku marah, ucap Bai Rongsheng meraung, mengejar Tan Yun dengan panik lagi. Waktu berlalu tanpa disadari, dan segera setengah jam berlalu. Bai Rongsheng yang mengejar Tan Yun, menjerit, 7 lubangnya berdarah, dan dia merasakan sakit kepala yang membelah, jelas, dia diserang. Bai Rongsheng yang kehilangan lengan kirinya, memegang pedang di tangan kanannya, menyerah mengejar Tan Yun, dan bergegas menuju formasi Hongmeng, mencoba menerobos formasi dan melarikan diri. Meskipun Tan Yun tahu bahwa dia tidak hanya tidak dapat melarikan diri, tetapi dia juga akan dihancurkan oleh kekuatan formasi, tetapi Tan Yun masih tidak ingin dia mati. Tepatnya, dia tidak ingin membiarkannya mati begitu bahagia. Rower, kamu menungguku di Senzu, dan aku akan membunuhnya, ucap Tan Yun, melompat dari Senzu, dan menukik ke arah Bai Rongsheng. Setelah Bai Rongsheng mengetahui bahwa Tan Yun mengejarnya, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan, dia tahu bahwa jika dia menyerang Tan Yun, dia akan seperti ngengat yang terbakar. Tepat ketika Bai Rongsheng hendak terbang ke tepi formasi, dia putus asa. Wosh! Itu adalah sinar cahaya ungu yang menyapu kepalanya, dan segera turun dari langit, berubah menjadi Tan Yun yang berdiri di langit, menghalanginya ribuan kaki jauhnya. Jing Yun, bahkan jika aku mati, aku akan membiarkanmu dan Suan Yuanrou dikuburkan bersamaku, ucap Bai Rongsheng. Setelah menyelesaikan kata-katanya, alisnya tiba-tiba terangkat. Melihat adegan ini, hati Tan Yun membeku, dan segera, sambil mencibir, dia berkata, mau meledakkan 9 roh Raja Suci di kolam rohmu, ucap Tan Yun. Hahaha, Bai Rongsheng berdarah dari 7 lubangnya, dan tertawa liar seolah-olah dia sedang sekarat. Saya adalah Raja Suci, dan saya mengakui bahwa saya bukan lawan Anda, tetapi jika saya ingin meledak sendiri,
Anda tidak bisa hentikan aku. Jing Yun, tuan muda ini ingin kau dan Suan Yuan Rou, sepasang anjing dan manusia ini akan dikuburkan bersamamu. Bersiaplah untuk mati bersama dengan tuan muda ini, hahaha. Ledakan untukku, ucap Bai Rongsheng. Tepat ketika Bai Rongsheng hendak meledak sendiri, Tan Yun menggunakan mata surgawi Hongmengnya, sepasang mata berbinar dengan mata merah. Ketika Bai Rongsheng melihat mata ganda Tan Yun, dia tercengang. Berhenti menghancurkan diri sendiri, ucap Tan Yun. Ketika suara seperti kutukan Tan Yun terdengar di benak Bai Rongsheng, kepalanya yang bengkak segera kembali normal. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.